Silakan. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa khususan ala afdalihim wa khatamin nabiyyin Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. صدق الله العظيم. Respected Imam, brothers and sisters in Bogor, in Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nabi Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam came upon some companions who were sitting talking, and he asked, "What are you talking about?" And they said, "We are talking about alamatus sa'ah, the signs of the last day." And he said the last day would not come until, and he mentioned 10 signs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat jemaah Masjid Raya Bogor, dalam kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai tanda-tanda akhir zaman. Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika para sahabat berkumpul, Nabi bertanya kepada para sahabat, apa yang sedang kalian bicarakan? Para sahabat menjawab, kami sedang membicarakan mengenai akhir zaman. These 10 signs have not been given in the order in which they will occur. Nabi mengatakan kiamat tidak akan datang sebelum terjadi tanda-tanda 10 tanda-tanda akhir zaman, dan 10 tanda-tanda ini tidak terjadi dalam urutan yang beraturan. Number 1, Al-Masih Ad-Dajjal. Dajjal, the false Messiah, who wants to rule the world from Israel, from Jerusalem. Nomor 1 adalah Dajjal, sang pendusta yang ingin menguasai dunia dari Yerusalem, Baitul Maqdis. Number 2, Ya'juj and Ma'juj, Gog and Magog, who are the armies that he will use. Nomor 2, Ya'juj dan Ma'juj, tentara yang akan digunakan oleh Dajjal. Number 3, the return of the true Messiah, the son of Mary, Nabi Isa alayhi salam. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Number 4, Dukhan, smoke. Yang keempat, asap. Number 5, Dabbatul Ard, a beast of the land. Nomor 5, Dabbatul Ard, hewan atau sejenis entitas yang buas. Number 6, that the sun would rise from the west. Nomor 6, matahari akan terbit dari barat. Number 7, 8, and 9, 3 earthquakes in which the earth will sink down and swallow what it swallows. Nomor 7, 8, 9 akan terjadi gempa bumi. One in the east, one in the west, and the third one in Arabia. Satu, One in the east, one in the west, and the third one in Arabia. satu di timur, satu di barat, dan satu lagi di Arab. And number 10,
that a fire will come out of Yemen and drive people to their place of assembly. Dan nomor 10, api akan muncul di Yaman yang akan menghalau manusia menuju tempat yaumil akhir. Hadith of Sahih Bukhari. Di sini riwayat Sahih Bukhari. These are known as the 10 major signs, besides which there are many others. For example, that you will find the naked, barefooted shepherds competing in building tall buildings. Ini adalah 10 tanda besar, tanda-tanda hari kiamat. Di antara tanda-tanda yang lain adalah pengembala bertelanjang kaki akan berlomba-lomba membangun gedung pencakar langit. So when you see the tall buildings, when you see Manhattan reaching Jakarta, Manhattan reaching Bogor, Manhattan reaching Jogja, you have to be blind not to know you are living in akhir zaman. Jadi apabila kita telah melihat pembangunan gedung-gedung pencakar langit di hampir seluruh kota-kota besar di Indonesia, maka kita akan menjadi buta apabila kita menyadari bahwa akhir zaman sudah dekat dengan kita. And you will be living in an age in which those who have the brains of donkeys will say that tall buildings means progress. Dan kita akan hidup di zaman di mana orang mengukur kemajuan berdasarkan lahiriah, berdasarkan penampilan luar. And if kampung does not have tall buildings, then that is backward. Dan jika di kampung-kampung dan desa-desa yang tidak memiliki gedung pencakar langit, maka itu disebut keterbelakangan. These are people who have the brains of donkeys. Ini adalah orang-orang yang mempunyai otak seperti otak keledai. And he said that a slave woman, of course she's a slave because of riba. Of course she's a slave because of the paper which the enemy has given us as money. Dan juga akan ada tanda-tanda kiamat yang lain adalah akan munculnya budak wanita karena akibat dari merajalelanya riba. That a slave woman will give birth to her mistress. Budak wanita ini akan melahirkan anak dari nyonyanya. Because that woman wanted to become a man. So she's lost her fertility. She can't have babies anymore. Karena nyonyanya tidak mempunyai keturunan karena dia ingin menyerupai wanita. There are Ingin menyerupai pria. plenty in Singapore embraced by the feminist revolution. Banyak di Singapura yang sudah terlibat dalam feminisme modern. So they can't have children. Jadi perempuan-perempuan ini tidak akan lagi mempunyai anak. So the slave woman becomes a factory to make babies. Maka itu nyonya-nyonya ini mengambil budak-budak wanita untuk melahirkan anak baginya. If the baby is a boy, the baby boy will not roll over the mother. Jika bayi yang dilahirkan adalah laki, maka bayi laki itu tidak akan menguasai ibunya. But in akhir zaman, if the baby is a girl, the baby girl will rule over the mother. Tapi nanti di akhir zaman apabila yang dilahirkan adalah bayi wanita, maka bayi wanita itu akan menguasai ibunya, si budak wanita tersebut. Indicating that in akhir zaman women will rule the world. Hal ini mengindikasikan bahwa wanita di akhir zaman akan menguasai dunia. But Allah in the Quran said, "Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i ila
Allah di dalam Quran berfirman bahwa lelaki adalah pemimpin bagi wanita. Men maintain women, and men guard and protect women. Lelaki menjaga, memelihara, memproteksi wanita. Men must work and maintain women. Lelaki harus bekerja untuk menafkahi wanita. But in akhir zaman, it is women who will work. Tetapi di akhir zaman justru kebalikannya. He said that women will dress like men. Nabi SAW mengatakan wanita akan berdandan seperti lelaki. I am in a hotel in Jakarta, and the girls working in the hotel are wearing trousers and jacket and tie. Saya mengingat di hotel Jakarta dan salah satu petugas hotel wanitanya menggunakan setelan panjang pakai jaket. 1400 years ago, he said that this will come. Nabi Muhammad mengatakan 14.000 tahun yang lalu bahwa hal ini akan terjadi. And so in akhir zaman, women will rule the world. Jadi di akhir zaman wanita akan menguasai atau memiliki mayoritas di dunia ini. And those who have eyes and yet cannot see, we say nothing wrong with that. Dan orang-orang akan mempunyai mata tapi tidak bisa melihat. They put an equal sign between the male and the female. Equal sign. Mereka berpendapat bahwa wanita dan pria harus sama di segala sisi. But Allah does not put an equal sign between the male and the female. Tetapi Allah tidak menyamakan lelaki dengan wanita dalam segala bidang. He said that I created the male and the female the way I created the night and the day. Allah berfirman bahwa Allah menciptakan lelaki dan wanita seperti penciptaan siang dengan malam. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. So Allah created the male and the female the way He created the night and the day. Hal ini ditegaskan dalam surat Al-Lail, di mana intinya adalah Allah menciptakan lelaki dan wanita seperti layaknya siang dengan malam. Only those who have a PhD in foolishness will put an equal sign between the night and the day. Hanya orang-orang yang mempunyai S3 di bidang kebodohan yang akan menyamakan antara siang dengan malam. The night and the day are not equal to each other, you fools. Siang dan malam tidak sama, orang-orang yang tidak mengetahui. The night and the day complement each other. Justru siang dan malam adalah saling melengkapi. The night and the day are like two halves that come together to make a whole. Siang dan malam, lelaki dan perempuan seperti layaknya satu rumah untuk dibina bersama, dalam satu rumah untuk membina bersama. The night cannot do without the day. The day cannot do without the night. Malam tidak akan bisa muncul tanpa siang dan siang tidak akan bisa muncul tanpa adanya malam. And we who follow Muhammad alayhi salatu wasalam, we are not fools. Dan kita sebagai pengikut Nabi Muhammad bukanlah orang-orang yang bodoh atau orang yang tertipu. So we don't say men and women are equal to each other. Jadi kita tidak mengatakan bahwa lelaki dan wanita sama satu dengan yang lain. We say something wiser than that. Kita justru mengatakan sesuatu yang lebih bijak daripada itu. We say men and women complement each other. Lelaki dan wanita saling melengkapi, saling membutuhkan satu sama lain. We say that the day must do the work of the day, and the night must do the work of the night. Kita mengatakan bahwa siang harus melaksanakan tugasnya sebagai siang dan malam harus melaksanakan tugasnya sebagai malam. Only then will the system operate successfully. Hanya dengan itu maka sistem yang diturunkan Allah akan berjalan dengan sukses. But the Dajjal wants to turn the world upside down. Dajjal ingin membuat dunia keadaan bolak-balik. So he can rule the world from Jerusalem. Sehingga dia akan menguasai dunia dari Yerusalem. So he gives us the modern feminist revolution, Jadi dia memberikan revolusi feminisme modern, in which the night wants to become day.
di mana malam ini menjadi seperti siang and the day will become night. dan siang akan menjadi malam. Because he said that men were dressed like women. Karena beliau mengatakan bahwa lelaki akan berdandan seperti wanita. That's the sign of what's coming. Hal itu tanda-tandanya sudah datang sekarang. They inject the animals with hormone injections. Mereka memasukkan hormon ke dalam binatang. And as the baby boy drinks that milk and eats that meat, he grows up like a girl. Dan ketika bayi lelaki kita minum susu atau daging dari binatang tersebut, maka bayi lelaki kita akan tumbuh seperti seorang wanita. Tomorrow the baby boys are going to start growing breasts. Besok kemungkinan bayi lelaki kita akan mulai mempunyai payudara. And the baby girl, as she drinks that milk and eats that meat, will grow up like a tomboy. Dan bayi perempuan kita yang minum daging dan sapi yang sudah diinjeksi hormon tersebut akan tumbuh menjadi wanita yang tomboy. And at the end of the day, she'll have to start pulling out the hair. Dan pada akhirnya akan tumbuh kumis dan janggut yang kecil. This is the job. This is the work of the job. Today I want to share with you one hadith. The Prophet said, sallallahu alayhi wa sallam, about Akhirul Zaman, that the river Euphrates will uncover a mountain of gold. Sekarang saya akan kemukakan satu hadis lagi mengenai akhir zaman, bahwa sungai Yufrat di Irak akan melahirkan atau akan memunculkan gunung emas. And people will fight for that gold. Dan orang-orang akan berkelahi atau berperang untuk merebutkan gunung emas tersebut. And 99 out of every 100 will be killed. Dan 99 dari 100 orang akan terbunuh. This is not conventional warfare. Because in conventional warfare, 99 out of every 100 are never killed. Ini bukanlah perang konvensional, karena dalam perang konvensional sangat mustahil bahwa 99 orang dari 100 orang akan terbunuh. I am suggesting to you, this is nuclear warfare. Saya berpendapat bahwa ini adalah perang nuklir. I'm also suggesting to you that this is religious symbolism. Saya berpendapat hadis ini juga adalah merupakan simbol agama. That we're not going to see a mountain of the metal. Bahwa kita tidak akan melihat gunung berbentuk emas. Rather, that the mountain of gold is a mountain of black gold, oil. Justru gunung emas itu bukanlah gunung emas seperti layaknya emas, tetapi justru emas hitam atau minyak. When we give our opinion, we say Allah knows best, Allahu a'lam. Ketika kita mengemukakan pendapat ini, kita berkata bahwa hanya Allah yang maha benar dan yang maha tahu. You should not accept my opinion unless you are convinced it is correct. Anda tidak harus menerima pendapat saya kecuali jika Anda yakin bahwa itu benar. Let us continue with the hadith. He said 99 out of every 100 would be killed in fighting for that oil. But the believers must not touch that gold. Lanjutan dari hadis itu, 99 orang akan meninggal dari 100 orang, dan orang-orang beriman dilarang menyentuh emas tersebut. If the gold is coming out of the earth, gold is halal. Why should the believers not touch that gold? Gold is money, dinar. It is in the Quran. Except that the International Monetary Fund in Washington has a law that it is prohibited to use gold as money. Jika emas keluar dari perut bumi, seharusnya itu halal. Mengapa orang-orang beriman dilarang menyentuhnya? Kecuali
jika emas dinar yang ada di Quran itu dilarang penggunaannya oleh IMF. Underneath it is oil. And we are about to learn why we should not touch the oil. Saya mempercayainya bahwa emas yang dimaksud adalah emas hitam atau minyak bumi, dan kita akan bahasnya mengapa kita tidak boleh menyentuh minyak bumi tersebut. What they did was to first give us the industrial economy, in which everything is mechanized, and every country is now dependent of oil, dependent on oil to achieve industrial progress. Apa yang Dajjal berikan adalah kita diberikan revolusi industri. Revolusi industri ini berdasarkan mekanisme mesin, dan mesin membutuhkan minyak, dan dari minyak ini maka kita mengalami ketergantungan. Transportation around the world is no longer donkeys and horses and camels. Around the world, transportation is now mechanized and dependent on oil. Seluruh dunia sekarang alat transportasi menggunakan mekanisme mesin dan bergantung kepada minyak. Agriculture is dependent on fertilizers, which are dependent on oil. Pertanian membutuhkan alat-alat fertilizer yang bergantung kepada minyak. Manufacturing is dependent on machinery, which is dependent on energy, which is dependent on oil. Pabrik-pabrik membutuhkan dijalankan oleh mesin yang membutuhkan energi, dan energi tersebut dari minyak. And you can give more examples. And so the Dajjal's plan is to get you hooked on oil. Jadi rencana Dajjal adalah untuk membuat kita terpojok untuk selalu bergantung kepada oil. If you do not have the oil, you will have riots. Jika kita tidak mempunyai minyak, maka akan terjadi kekacauan. And now Israel is about to attack Iran. Do you think it's only for the nuclear weapons? Dan sekarang Israel ingin menyerang Iran. Apakah kamu pikir itu karena hanya minyak? Wake up! Anak-anak nuklir. Wake up, Muslims, and begin to think. Bangunlah orang muslim, umat muslim. Ini bukan hanya persoalan nuklir, tapi ada lebih daripada itu. There are more important things now than masakan Padang. Ada yang lebih penting sekedar hal remeh-temeh. Within hours of an Israeli attack on Iran, the price of oil is going to skyrocket. Dalam beberapa jam apabila Israel menyerang Iran, maka harga minyak akan melambung tinggi. Within hours of an Israeli attack on Iran, the price of gold is going to skyrocket. Dalam beberapa jam setelah Israel menyerang Iran, maka harga emas akan melambung tinggi. You don't need a PhD to understand that. Kita tidak membutuhkan S3 untuk mengerti hal ini. The initial rise in the price of oil will only be a taste of things to come. Hal ini merupakan salah satu ujian kecil akan sesuatu yang lebih dahsyat yang akan datang. Number one, the market will be deprived of Iranian oil. Nomor satu, pasar dunia akan jatuh terjerembab karena jatuhnya atau diserangnya minyak Iran. But guess what? The United States is pulling its troops out of Iraq. Tapi coba tebak sekarang, pemerintah Amerika Serikat menarik seluruh pasukannya yang ada di Irak. Because that big bully only likes to fight little boys. Karena para pengacau itu hanya ingin bertarung dengan anak-anak kecil. The United States knows they can't fight Iran, not in Iraq. Amerika Serikat sadar bahwa mereka tidak mampu melawan Iran, tidak di Irak.
they will suffer so many losses, so many dead, that the American people will rise up against the government. Mereka menyadari bahwa mereka akan terbunuh secara massal apabila konfrontasi dengan Iran, dan hal ini akan menyebabkan rakyat di Amerika akan marah karena kesalahan ini. Thousands of body bags being sent back to the United States, all dead. Ribuan kantung jenazah dikirim ke Amerika Serikat karena pasukan Amerika yang sudah banyak meninggal. But on our side, Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam spoke about Imamul Mahdi. And when he proclaims himself to be Mahdi in Makkah, the Abdal from Iraq will come to give bay'ah. Tapi kita percaya bahwa Imam Mahdi akan muncul, dan Imam Mahdi itu akan muncul di Mekah. Who are the Abdal? What is Abdal? Let me tell you, Washington. Dan di tengah kemunculan Imam Mahdi itu akan terjadi pertentangan dari Abdal. Siapa itu Abdal dan apa dia? Abdal means when one of us dies, another one takes his place. Abdal itu artinya apabila ketika kita meninggal, maka yang lain akan menggantikan kita. When one of us dies, we say he goes to Jannah. Apabila salah seorang dari kita umat Islam meninggal, maka kita mengatakan dia akan pergi atau akan masuk surga. But when one of theirs die, the government is going to face the rage of the masses. Tetapi apabila dari salah satu dari pihak dari mereka yang meninggal, maka pemerintah yang mengirimkan pasukan tersebut akan menghadapi protes atau kerusuhan di dalam negeri mereka. So Uncle Sam is running out of Iraq. Jadi sekarang Amerika Serikat sedang melarikan diri dari Irak. So no Iranian oil and no Iraqi oil. Jadi sekarang tidak ada yang namanya minyak Iran, minyak Irak. But more than that, Iran will block the Straits of Hormuz. Tapi lebih dari itu, Iran akan memblokade Selat Hormuz. So no Kuwaiti oil and no Saudi oil can go out. Sehingga tidak ada minyak dari Kuwait dan minyak Arab Saudi yang dapat keluar. Within a few days, middle of week or a month, the price of oil is going to triple and fall and go higher and higher. Dalam beberapa minggu, mungkin bulan, maka harga minyak akan menjadi melambung sangat tinggi. And Israel knows that. Dan Israel tahu akan hal ini. And Israel wants that. Israel menginginkan hal ini. Because when the price of oil reaches that high, the US dollar will die. Karena apabila harga minyak begitu melambung tinggi, otomatis dolar akan jatuh. This subject should be taught to the ulama. Subjek ini seharusnya diajarkan atau diberitahukan kepada para ulama. Our ulama, not even in Al-Azhar, have studied international monetary economics. Ulama-ulama kita bahkan yang ada di Al-Azhar tidak belajar mengenai ekonomi moneter internasional. And yet they give fatwa that the paper money of the Zionists is halal. Tetapi mereka berani mengatakan atau memberi fatwa bahwa uang kertas yang diciptakan oleh Zionis adalah halal. The paper money is bogus. It is fraudulent. It is haram. Uang kertas adalah palsu, cacat, dan penuh tipuan, dan itu adalah haram. It is a vehicle of legalized theft. Uang kertas adalah kendaraan untuk legalisasi pencurian, causing some to grow wealthy at the expense of others. menyebabkan seseorang atau sekelompok menjadi sangat kaya atas penderitaan orang lain, di atas penderitaan orang lain. They don't need the paper money anymore. Mereka sekarang tidak membutuhkan uang kertas.